konsolidasi kekuasaan yang baru, tahun Orde Baru. Itu sampai tahun 71. Setelah itu pertarungan bebas. Nah, pertarungan bebas, kelompok dominan adalah ABRI saat itu, yaitu tentara, lalu birokrasi pemerintahan, ya, dan kelompok-kelompok yang di dalam konsepnya Clifford Geertz itu namanya abangan. Nah, kelompok sekuler, katakanlah seperti itu. Nah, ini membuat PKI yang ideologi komunismenya sudah kalah, ya, sebetulnya tidak laku, tetapi sebagai kekuatan politik itu masih menjadi isu yang seksi. Karena apa? Sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat tua, dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dalam Muhasabah Kebangsaan, buka pikiran, buka hati. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa bagi saya. Dia adalah seorang aktivis intelektual sekaligus juga peneliti. Ini luar biasa, jarang terjadi sosok seperti ini. Kadang orang cuma meneliti saja, tapi nggak banyak aktif di lapangan. Nah, tapi kali ini sosok yang turun ke lapangan menjadi aktivis gerakan sekaligus juga seorang intelektual dan pemikir yang luar biasa. Kali ini kita sambut Mas Profesor Hermawan Kiki Sulistyo. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah masih hidup. Mas, saya lihat sampean ini tambah seger loh Mas sekarang Mas. Terima kasih atas penghinaannya.
Penghinaan. Saya khawatir ini gara-gara diperem 7 bulan ini gara-gara COVID gak keluar-keluar terus jadi seger lagi nih Mas Kiki. Loh, sebaliknya justru saya keluyuran. Jadi saya Ya? keluyuran ketika Jatim dan Surabaya zona hitam. Nah, Saya diminta ke sana, justru ke sana nah. sampai beberapa hari yang lalu balik Oh untuk ya? bikin studi kebijakan, dan alhamdulillah Surabaya dan Jatim turun Ya. signifikan. Luar biasa. Memang laporan terakhir 1 bulan terakhir ini signifikan turunnya Jawa Timur, Mas. Tadi saya baru dengar dari laporan tim COVID itu. Padahal dari Juli sampai Agustus, Agustus itu merah semua. Sekarang sudah nggak ada merahnya. Luar biasa. Hitam malah hitam. Oh hitam, betul. Terima kasih Mas Kiki sudah berkenan hadir di acara kita Muhasabah Kebangsaan, yaitu mengajak diri untuk memikirkan nasib bangsa. Gini Mas Kiki, malam hari ini saya sengaja panggil Mas Kiki untuk ngajak ngobrol soal isu PKI yang terus ramai menjadi isu musiman. Saya nggak tahu sebagai musiman ini siapa yang manen, siapa yang memanfaatkan, saya nggak tahu. Kenapa sih Mas isu PKI ini kok nggak hilang-hilang selalu jadi komoditi seperti itu? Ya, tolong diulang, ini putus tadi. Oh ya, ini isu PKI ini kan kayak musiman gitu loh, kayak buah setiap tahun dipanen sekali gitu loh. Nah, kenapa sih isu PKI kok bisa jadi seperti itu tuh? Kira-kira masalahnya apa sih? Begini ya, tahun 65, 66 dan pasca periode itu, pertarungan itu kan pertarungan ideologis pada masa itu. Ya. Oke. Perang dingin lah paling enggak? Ya, perang dingin. Jadi ideologi Barat, ideologi komunis, liberal versus komunis gitu. Nah, itu muncul bukan hanya dalam hal ideologi, tapi juga pertarungan kekuatan politik. Ya, oke. Nah, itu muncul dalam pertarungan politik. Nah, kemudian sejarah itu kan milik pemenang pertarungan. Oke. Ya. Karena pemenang pertarungan pada saat itu adalah tentara. Nah, sebetulnya ada pemenangnya juga kelompok-kelompok Islam, khususnya kalangan pesantren gitu. Tetapi karena PKI-nya tidak ada lagi sebagai kekuatan politik, bukan sebagai kekuatan ideologi, maka terjadilah pertarungan bebas, sehingga kelompok Islam dalam tanda petik yang saya maksud adalah khususnya pesantren ya. Karena kalau kita ngomong Islam, pemerintahnya pun juga banyak yang Islam, mayoritas lah. Variannya sangat banyak, Nah, ya, jadi antara kelompok-kelompok yang menguasai pemerintahan, TNI, ada Golkar, ada segala macam, jadi ruwet sehingga orang membutuhkan legitimasi bagi konsolidasi kekuasaan yang baru, tahun Orde Baru. Itu sampai tahun 71. Setelah itu pertarungan bebas. Nah, pertarungan bebas, kelompok dominan adalah ABRI saat itu, yaitu tentara, lalu birokrasi pemerintahan, ya, dan kelompok-kelompok yang di dalam konsepnya Clifford Geertz itu namanya abangan. Nah, kelompok sekuler, katakanlah seperti itu. Nah, ini membuat PKI yang ideologi komunismenya sudah kalah, sebetulnya tidak laku, tetapi sebagai kekuatan politik itu masih menjadi isu yang seksi. Karena apa? Karena satu, kan nggak semua orang mati, kan banyak kekuatan-kekuatannya, gitu. Baik kekuatan dari ex-Partai Komunis Indonesia waktu itu, maupun kekuatan kelompok-kelompok Islam pesantren yang berhadapan langsung dengan PKI dan tentara. Nah,
ketika ini sudah lama, ya, sudah berapa tahun sampai sekarang dari tahun 65? 55 tahun, Mas. Nah, 65 tahun, isu itu sebagai kekuatan politik masih seksi. Ya. Masih bisa dipakai untuk memojokkan lawan, masih bisa dipakai untuk menggalang kekuatan, meskipun tidak signifikan dukungannya, gitu. Jadi sekarang begini, Mas, kalau melihat penjelasan Mas Kiki tadi, kan terlihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat itu adalah resonansi dari pertarungan ideologi politik global yang terjadi di luar Indonesia, sehingga resonansinya sampai di sini. Saya kalau boleh menyimpulkan begitu, apakah situasi seperti itu masih juga terjadi sekarang? Loh, dalam pertarungan politik itu? Kalau dulu sangat jelas, kenapa? Suasana dunia itu memang pertarungan global antara ideologi. Nah, kalau kita lihat dalam peta kepartaian di Indonesia, PKI itu baru bangkit lagi setelah terpuruk karena pilihan-pilihan, ya. Setelah peristiwa 48 itu kan terpuruk banget ya. Terpuruk, itu tahun 51 itu muncullah yang disebut Pandowo Limo. Nah, Pandowo Limo ini 5 tokoh yang muncul membangun PKI, di antaranya termasuk Aidit, gitu, yang kemudian menjadi ketua umum PKI. Nah, puncaknya adalah pertarungan pada tahun 65. Jadi kalau kita melihat konflik tahun 65, 66, nggak bisa kita hanya melihat pada tahun itu, harus ditarik sampai tahun 48 di Madiun. Sejarah itu dia longitudinal, jadi ada sequel, ada sequences di dalam di dalam bingkai waktu, sehingga kalau kita bicara kekuatan politik, ada PKI, ada PNI, ada NU, ada Masyumi pada tahun 65, itu harus kita tarik mundur. Peta kekuatan itu muncul dari hasil pemilu 1955 dan pemilu sela tahun 1957. Ada pemilu sela. Nah, yang sering kali orang lupa adalah pada 2 pemilu itu, pada waktu itu tentara itu ikut memilih, punya hak pilih, dan karena punya hak pilih, banyak juga tentara yang milih PKI, gitu. Nah, banyak juga yang memilih PKI karena lihat dari hasil pemilu di pos-pos PKI gitu ya, di pos-pos tentang TNI ya waktu itu banyak yang dimenangi. Iya, misalnya di 501, batalion 501 di Jawa Timur, ada batalion di Ngerampal, di Malang, ya, di Malang, di Caruban. Itu justru yang menangnya PKI, gitu loh. Karena pemilunya di dalam kompleks militer. Nah, ini membuat kita melihat tuh nggak bisa hitam putih. Ya. Bahwa PKI itu musuhnya Islam. Gitu. Ya. Wong ini ideologi. Kadang-kadang orang yang ditanya, komunisme itu apa sih? Komunisme itu nggak ada yang ngerti kok. Ya. Paling 1-2 aja. Von Magnus. Ya. Von Magnus lah yang tahu. Nah, kita ini kan cuma belajar di pinggirannya aja, ikut-ikutan aja. Ya. Tapi begini loh Mas, yang ingin saya konfirmasi lebih dalam. Kalau dulu pertarungan itu menjadi kuat, menjadi tajam karena ada pertarungan ideologi. Sekarang ini kita asumsikan ideologi itu sudah hilang. Tapi kok masih seksi? Kira-kira ini apa yang membuat seksi itu? Wong ideologinya udah nggak ada. Itu gimana? Kalau konkretnya itu gini aja, kan? Pemerintahnya Jokowi ini kan penopang utamanya PDIP, ya kan? PDIP itu identik dengan Soekarnois, ya, melalui anaknya, melalui Bu Mega. Nah, kalau PDIP Soekarnois, sementara pembasmian PKI pada tahun 65 sampai 71
itu membersihkan semua yang bau-bau kiri, sehingga PKI tidak dibedakan dari Soekarnois, tidak dibedakan dari Marhainis, tidak dibedakan dari sosialis, pokoknya semua yang kiri, yang tidak kanan, tidak liberal, tidak pro barat, tidak pro TNI, sikat habis. Nah, wah, itu sudah gebiauyah dong kalau gitu. Nah, lah memang iya. Nah, lalu bagaimana ketika kelompok ini kemudian kalah bertarung, kalah dalam tanda petik lah ya, pada periode reformasi, maka mereka membutuhkan isu yang bisa menggugah lagi, oh lawannya yang itu loh, gitu. Ini tidak laku di kalangan anak muda yang tidak tahu PKI itu apa toh, gitu. Nah, tapi di kalangan orang yang umurnya 60 ke atas, pasti masih ingat persis. Dan sebagian terkait. Sebagian terkait itu artinya ada anaknya tapoh, tahanan politik, ada macam-macam kayak begitu. Gitu. Nah, cilakanya ya ini arang ini yang sudah jadi abu ini dikasih minyak lagi. Misalnya Ciptaning menerbitkan buku Saya Bangga Jadi Anak PKI gitu. Sehingga semua digebyah-uyah, pokoknya yang ada PKI-PKI-nya, yang ada paluaritnya, itu harus disikat habis. Nah, ini direproduksi melalui tontonan seperti film G30S, pengkhianatan G30S PKI. Sampai-sampai buku saya ini, itu berkali-kali saya menarik itu, Mas. Nah, sampai buku saya ini dibilang PKI baru, jadi harus dibakar gitu loh. Ini jangan-jangan ikut diangkut waktu ada penggerbekan buku itu, penyitaan buku itu. Memang iya, karena tentaranya nggak pernah baca, dia hanya lihat gambarnya aja paluarit gitu. Jadi Gramedia ketakutan. Tapi kata anak saya, buku ini sukses. Kenapa sukses? Oleh tentara di sweeping, ya, diangkuti, oleh FPI diangkuti, ya, oleh mereka-mereka yang ex-PKI dituduh bela tentara dan bela pesantren, jadi diangkut juga, gitu. Nah, oleh kelompok-kelompok Islam yang belum baca, diangkut juga, jadi satu-satunya buku yang semua pihak marah dan membakar buku ini. Menganggap musuh terhadap buku ini. Jadi PKI menganggap ini membela Islam, pesantren, tentara ini dianggap membela PKI gitu ya. Iya, jadi saya merasa sukses karena semua orang marah sebelum membaca bukunya. Oke, Mas. Kalau kita kaitkan, apakah ada pergeseran terhadap pertarungan ideologi, Mas? Kalau dulu 65, yang terjadi kan pertarungan antara sosialis kapitalis. Munculnya itu. Dan sekarang ini masih dihidup-hidupkan karena dianggap pertarungan ini sudah selesai dengan selesainya Perang Dingin, maka lawannya PKI dihidupkan tuh karena maraknya ideologi Islamis, ideologi radikalis yang seperti itu dalam rangka untuk memaintenance itu supaya tetap bisa tumbuh gitu, Mas, sehingga dicarikan lawan PKI gitu. Ini gini ya, ideologi itu sekarang itu hanya ada satu, namanya kerjakan. Kenapa kerjakan? Dalam bahasa Inggris kerjakan itu do it. Dalam bahasa Indonesia jadi duit. Nah, ya. Tadi ideologi itu menjadi duit. Nah, sekarang ini hanya orang bodoh dan orang yang bisa memanipulasi kebodohan itu
yang percaya masih ada permainan ideologi. Kenapa? Semua penulis-penulis anak-anak, ya, penulis buku-buku populer itu kan penulis anak-anak gitu. Ya. Francis Fukuyama segala macam yang di sini banyak dikutipin, padahal itu buku anak-anak aja. Ya. Semua bilang the end of ideology. Berhenti matinya ideologi, selesainya ideologi gitu. Nah, ada benarnya, tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, apakah keyakinan ilahiyah itu juga bisa dikategorikan sebagai ideologi? Ini saya nggak bisa jawab. Kalau saya bisa jawab apakah keyakinan ilahiyah itu bagian dari yang kita sebut ideologi, maka merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap sastra Al-Ngatawi. Karena itu bidangmu, bukan bidang saya. Gitu. Nah, kenapa saya sebut kasus-kasus ekstrim kekerasan seperti ISIS ini, itu bisa kita kategorikan kasus-kasus ideologi ekstrim seperti zaman Hitler. Semua Yahudi di dunia itu pantas dibunuh. Ya. Jadi disembelih, ditembaki seperti ayam gitu. Nah, itu berulang lagi. Tetapi bagi saya, karena ini ada unsur ilahiyah, ini bukan bagian dari ideologi. Yang dia disebut ideologi itu harus mundan. Kalau mundan itu artinya tujuan akhir ideologi itu masih orang hidup. Ya. Nah, kalau keyakinan ilahiyah, kita berdiskusi dan berdebat tentang sesuatu yang hipotetis. Siapa yang pernah spekulatif, hipotetis? Iya, karena siapa yang pernah ke surga lalu pulang, oh benar loh di sana begini gitu. Apalagi yang pernah ke neraka, karena pulang pasti gosong semua gitu. Ya. Saya sudah mengalami, setengah mengalami karena sudah mati 2 kali. Sudah ketemu malaikat dan disuruh pulang, katanya kurang nakal. Ya. Menarik. Disuruh pulang ke bumi, katanya kurang nakal. Oh, ini real Mas, pernah mengalami begitu Mas Kiki? Ya, jadi waktu tahun 2014 kena stroke gitu. Kena stroke, dokter itu sudah bingung karena secara medis saya tidak mungkin hidup. Medical record, data medis saya itu sudah, dan saya sudah mati suri berapa hari nggak tahu saya. Gitu. Nah, hidup lagi. Sampai dokternya bilang, loh Prof kok hidup lagi gitu. Ya Allah. Kalimat pertama yang saya dengar ketika saya melek adalah, Prof kok hidup lagi. Jadi saya bilang, oh dokter Danco ini. Karena itu kalimat pertama. Nah, pada tahun 2017, saya mati lagi. Kena malaria, jenis yang sangat aneh, sangat langka, sangat ganas, namanya falciparum. Malaria falciparum. Itu juga secara medis saya nggak mungkin hidup. Saya nggak mungkin hidup, tapi ternyata saya hidup lagi. Gitu. Karena saya sudah berdoa nih 2 kali. Sastro, apa? Tuhan beri saya kesempatan sekali lagi, tugas saya masih banyak di bumi. Tapi kalau kau sayang, saya diambil sekarang, saya siap. Subhanallah. Oke. Wah, menarik. Dikembalikan, dan setelah 2 kali, nanti kalau mati, saya memilih caranya kena stroke aja. Jangan kena falciparum malaria. Kenapa? Sakit sekali, nggak enak itu, malaria itu. Masya Allah. Itu 5 detik, shoot, hilang. Oke. Menarik Mas. Kita akan melanjutkan perbincangan ini, tapi kita akan selingi dulu ya permainan saksofon berikut ini. Mudah-mudahan bisa mencairkan suasana karena sangat menarik dan serius. Oke, jangan kemana-mana.